Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Ratna. Di sini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai kenakalan remaja. Apakah kalian tahu apa itu kenakalan remaja? Kenakalan remaja adalah perilaku tidak patuh terhadap norma sosial atau hukum yang dilakukan oleh remaja. Contoh dari kenakalan remaja diantaranya seperti perundungan, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, dan seks bebas. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai seks bebas. Seks bebas merupakan seksual perilaku remaja yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan. Perilaku ini merupakan cara mereka mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual. Penyebab seks bebas. Yang pertama, kekuatan iman yang memudar, pengetahuan yang masih kurang cukup, kurangnya perhatian, rasa ingin tahu yang tinggi, dan salah pergaulan. Akibat seks bebas. Aspek medis, penyakit chlamydia, penyakit kencing nanah, dan penyakit AIDS. Aspek sosial psikologis, perasaan takut, berhenti sekolah, dikucilkan, hilangnya harga diri, nama baik keluarga tercoreng, aborsi, atau bahkan bunuh diri. Tahukah kamu bahwa ada beberapa kasus mengenai hamil di luar nikah pada remaja di Indonesia? Kasus yang disebabkan karena seks bebas. Ribuan anak hamil di luar nikah, 48 remaja hamil di luar nikah, dan pelajar di Ponorogo hamil di luar nikah. Maka dari itu, perlu melakukan pencegahan terhadap pergaulan seks bebas. Pencegahan diantaranya membentengi diri dengan iman dan takwa, terbuka kepada orang terdekat, bekali diri dengan banyak pengetahuan, dan pilah kembali pergaulanmu. Kamu tahu nggak sih, ternyata berdasarkan hasil survei, 84% remaja di Indonesia belum pernah mendapatkan sex education. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah banyaknya stigma buruk tentang sex education. Contohnya, seringkali sex education dianggap menuntun anak-anak muda untuk melakukan hal seksual di luar nikah. Ada juga yang menganggap kalau sex education sama dengan pelajaran IPA di SMP maupun di SMA tentang sistem reproduksi. Padahal sex education bukan cuma soal menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan intim. Terus sex education belajar tentang apa dong? Kalau kamu atau orang terdekat kamu masih menganggap sex education adalah hal tabu dan bisa merusak moral anak muda, bisa jadi pemahaman kamu soal sex education masih salah. Yuk kita coba pahami lebih lanjut tentang apa itu sex education. Sex education adalah pengetahuan tentang hubungan seksual dan dampaknya yang harus disosialisasikan kepada anak sejak dini. Hal ini bertujuan agar anak memahami fungsi tubuhnya serta mampu mengenal etika dan norma dari setiap hal yang ia lakukan sehingga ia bisa terhindar dari keputusan-keputusan yang kurang tepat. Sex education juga membahas tentang dampak psikologis dari hubungan seksual yang tidak diperhitungkan secara matang. Tapi masih banyak yang meragukannya ya, apakah sex education begitu pentingnya? Nah, kita coba cari tahu yuk alasan kenapa sex education itu penting untuk dipelajari sejak dini. Yang pertama, menjauhkan kamu dari pikiran yang tidak sehat. Dengan adanya sex education, justru kamu akan mampu membedakan mana hal yang benar dan hal yang tidak benar, terutama ketika rasa ingin tahu sedang tinggi-tingginya.
resiko-resiko berbahaya dari seks bebas. Untuk lebih jelasnya, kita coba cari tahu yuk sex education tentang apa aja sih. Pertama, kamu akan belajar untuk mengenal dan menghargai diri dengan baik agar kamu paham bagian tubuh mana aja sih yang gak boleh dilihat atau dipegang oleh orang lain. Yang kedua, kamu akan mempelajari resiko dari hubungan seksual di luar nikah seperti kehamilan dan penyakit menular. Ketiga, kamu akan belajar cara memproteksi diri sendiri karena kamu akan mengerti kalau tindakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, namun juga secara verbal maupun tulisan di media sosial. Keempat, kamu akan mempelajari konsep konsensualitas agar kamu paham bahwa hubungan seksual yang memiliki unsur keterpaksaan bisa dikategorikan sebagai pemerkosaan walaupun dilakukan oleh pasangan yang paling mencintai. Kelima, sex education mengajarkan kamu untuk tidak menjustifikasi value seseorang berdasarkan keperawanan atau keperjakaannya. Jadi, kamu udah makin yakin kan untuk belajar sex education dan membagi pengetahuan supaya bisa bermanfaat? Kalau kamu udah yakin, kamu bisa memulai sex education kamu dengan melakukan riset sebanyak-banyaknya di internet. Sebenarnya, cara yang paling baik untuk belajar sex education adalah mempelajari sejak kecil bersama orang tua. Namun sekarang juga udah banyak website terpercaya dan artikel jurnal tentang sex education yang bisa kamu temukan. Dan caranya mudah, coba cari di website ataupun artikel jurnal yang diolah oleh universitas maupun komunitas ternama di Indonesia. Untuk saat ini, seminar sex education yang paling mudah dijangkau adalah dengan mengikuti info webinar dari orang yang ahli di bidangnya. Contohnya kayak Dr. Boyke Dian Nugraha yang memang aktif membahas tentang sex education dan memberikan info webinar melalui channel YouTube dan Instagram beliau.